Perselisihan antara Weni Aryani dan Reski Aditya kini semakin panas. Ferry Aswan selaku kuasa hukum Weni Aryani baru-baru ini mengaku kecewa dengan pernyataan kuasa hukum Reski Aditya, Ana Sofia Yuking, yang sebelumnya kuasa hukum Reski menyinggung jual beli putus diajukan pihak Weni sebagai salah satu syarat mediasi buntut polemik pengakuan KK. Mendengar pernyataan itu, Ferry begitu kecewa yang menurutnya penggunaan istilah jual beli putus tidak dipahami sebagai bahasa perumpamaan. Polemik itu bermula saat pihak dari Reski dan Weni bertemu untuk membahas mediasi. Namun pertemuan itu berakhir tanpa adanya kata sepakat. Permasalahan lainnya yang kini masih menjadi perdebatan keduanya, yakni soal tes DNA. Lagi-lagi kuasa hukum Weni membantah pernyataan kuasa hukum Reski. Dalam penuturannya, Reski enggan melakukan tes DNA. Lantas, seperti apakah kedua belah pihak menanggapi perselisihan tersebut? Dan langkah apa yang akan mereka tempuh untuk menemui titik temu? Kenapa tidak sekaligus? Saya bertanya seperti itu. Dia bertanya lagi, maksudnya sekaligus bagaimana? Saya jelaskan lagi, ya sekaligus aja, sekali kasih, putus. Selesai masalah. Nah, lalu dia bertanya lagi, maksudnya bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Nah, disitulah saya harus mencari perumpamaan bahasa yang gampang ditangkap sama kuasa hukumnya si Reski, karena mungkin dia tidak nyambung dengan ungkapan saya bahwa ya udah sekaligus aja. Mungkin dia masih belum nyambung. Akhirnya saya kasih perumpamaan. Oh, begini aja. Perumpamaan bahasa kasarnya, saya bilang gitu. Saya bisa bilang, maaf ya, ini perumpamaan bahasa kasar, saya bilang kayak gitu. Ya kayak semacam ini aja, kayak semacam orang beli sesuatu, selesai, saya bilang kayak gitu. Lalu di situ nggak berhenti. Di situ dia jawab lagi kuasa hukumnya. Oh, kalau seperti itu tidak bisa, kita tidak bisa seperti itu. Oh, jadi bagaimana begitu? Tetap kita akan per bulan. Setelah dia bicara seperti itu, saya jawab lagi. Begini pertanyaan saya. Kalau seandainya tiap bulan, oke lah 3 bulan pertama lancar, 6 bulan pertama lancar. Nanti kalau sudah setahun atau 3 tahun terjadi permasalahan, itu bagaimana? Karena banyak, saya bilang gitu, yang suami istri sah saja begitu mereka bercerai, banyak kok yang ribut. Si istri sama si suaminya itu setelah perceraian, kenapa? Karena si istri ini harus menagih-nagih masalah biaya bulanan itu tadi. Nah, itu saya bicara seperti itu. Lalu dijawab lagi sama kuasa hukumnya, oh tenang saja, tidak perlu khawatir, saya jaminannya. Begitu kata kuasa hukumnya. Pada saat dia bicara saya jaminannya, saya mengatakan, oh ya sudah, oke. Justru Reski menghubungi saya, Tante, event udah menang, ya kan? Saya supaya nyaman, enak tidur, ya, demi kemanusiaan, saya mau ini sebenarnya gini. Demi memutus keraguan waktu itu, ya kan, saya mau DNA. Oke sayang, kalau kamu mau DNA, saya dukung penuh. Dan saya tanya Citra, are you sure, ya kan, kamu mensupport suami kamu untuk melakukan tes DNA? Citra bilang, saya siap tante. Nah, itu kemudian ada pertemuan. Jadi kami sebenarnya sudah bertemu 2 kali dengan pihak penggugat waktu itu, ya, sebelum putusan banding ini keluar. Jadi setelah kita menang, ya, kita bertemu waktu itu di bulan Ramadan, ya kalau nggak salah. Bahkan saya juga sudah bertemu dengan Naira, gitu. Kan tidak ada yang tahu, ya, dan tidak perlu saya blow up di media. Saya sudah bertemu dengan Naira, ya kan. Kemudian saya sudah bertemu juga dengan penggugat. Jadi kalau statement dari kuasa hukum Reski mengatakan tidak terjadi kesepakatan karena Bu Weni tidak mau DNA, itu salah. Kita kembali lagi, syarat yang dia ajukan untuk ke kita itu kan berat di kitanya. Kan tidak mungkin kita tes DNA sepihak, hanya dari pihak mereka saja, tapi dari pihak kita tidak ada. Karena kan kita juga harus jelas, tes DNA-nya di mana? Di rumah sakit apa? Siapa nanti yang mendampingi si anak? Itu kan tidak ada, kita kan belum bicara ke situ. Dan yang kedua lagi, saya juga ingin bertanya, kenapa gugatan harus dicabut? Karena banyak sekali perkara gugatan berjalan, perdamaian terjadi. Kenapa saya tidak mau gugatan banding itu dicabut? Karena itu akan berdampak sama hasil tes DNA, baik kepada pihak Reski ataupun ke pihak saya. Seandainya tes DNA dijalankan,
apapun hasilnya mau identik atau tidak identik, itu akan bisa mematahkan putusan pengadilan. Sebagai contoh, pada saat nanti putusan pengadilan tinggi itu bila dimenangkan lagi oleh Reski, tapi ternyata tes DNA-nya adalah identik, saya bisa mematahkan putusan pengadilan tinggi. Dengan apa? Dengan bukti DNA saya identik. Atau sebaliknya, kalau pihak pengadilan tinggi memenangkan saya, pihak Reski pun bisa mematahkan kemenangan saya dengan apa? Bukti DNA tadi yang tidak identik. Nah, sementara itu kalau kita mau terjadi perdamaian saja, jalan-jalan saja. Kalau tes DNA kan independen ya, mau di rumah sakit manapun tentu hasilnya sama ya. Jadi mau di rumah sakit A, rumah sakit B, itu tidak ada masalah. Tapi kita memang belum sampai pada tahap itu. Jadi belum sampai menyepakati tanggal kapan, di rumah sakit mana, karena kami belum dihubungi. Jadi permohonan kami untuk penawaran kami untuk melakukan DNA itu sampai hari ini belum ada kabar berita gitu. Sementara pakar ekspresi Kirji Putra memiliki pandangan yang berbeda saat menyaksikan klarifikasi Reski Aditya yang tampak matanya berkaca-kaca. Bagi Kirdi, air mata Reski bukanlah luapan kesedihan, melainkan adanya rasa ragu dan takut yang dialami oleh suami Citra Kirana itu. Seperti diketahui belum lama ini, Reski dan istrinya Citra melakukan konferensi pers terkait status EK. Tidak hanya itu, Kirdi juga menyinggung komunikasi yang dilontarkan Reski bisa berakibat fatal karena diucapkan tanpa perhitungan yang matang. Lantas, apakah yang membuat Reski begitu takut dan ragu sebagaimana yang diterangkan oleh Kirdi? Kita jelas kelihatan bahwa Reski itu gugup udah, nggak ada istilah lain. Ada dua emosi besar yang kelihatan, yaitu satu nervous, gugup, ditandai dengan misalnya ketika dia bicara, terus kadang-kadang dia basahin bibir kayak gitu. Terus kemudian dia sebelah kanan kiri bibir ini, walaupun dia kadang-kadang coba tersenyum segala macam, tapi ini tegang, kencang, bibirnya juga kencang gitu, tegang. Ya, dan itu adalah tanda ketika seseorang itu takut. Jadi emosi besarnya itu adalah fear, takut, sama nervous, gugup. Itu yang ditampilkan oleh Reski sepanjang dia melakukan konferensi pers. Ketika dia menyampaikan berbagai macam dalam berbagai macam kata-kata dia lah, kalimat dia dalam konferensi pers tersebut ya. Mayoritas yang saya lihat tampilannya tadi sekali lagi kalau nggak nervous, takut. Dan ketika dia istilahnya ada perasaan, kita melihatnya seolah-olah pengen menangis gitu ya. Bisa jadi itu adalah bentuk respon dari ketakutannya, karena ini bukan nangis sedih, tapi nangis takut untuk apa ya akan. Takut itu adalah kekhawatiran, takut itu adalah karena ketidaktahuan seseorang apa yang akan terjadi di masa depan. Itu takut ya. Kalau nangis, kalau sedih adalah karena sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu, itu sedih. Jadi kalau menurut saya Reski itu lebih cenderung dia tanda petik khawatir untuk sesuatu apa yang terjadi di masa depan, terhadap keluarganya, terhadap dirinya, terhadap orang sekelilingnya, bisa jadi juga terhadap anak yang dia minta dites DNA itu ya. Bisa juga terhadap itu. Sekali lagi saya lebih melihat bahwa dua emosi besarnya itu adalah sekali lagi nervous dan fear, gugup dan takut. Ketika dia memandang istrinya, yang buat saya itu adalah tatapan khawatir untuk misalnya ya beberapa kemungkinan yang terjadi, khawatir apakah istrinya bisa menerima, istrinya bisa memaafkan masa lalunya, khawatir bahwa ini akan berdampak pada hubungan mereka ke depan. Kira-kira itu sih yang bisa disimpulkan dari tatapannya Reski ke istrinya. Kalau perasaan bersalah sudah pasti cukup buat saya ya, cukup terlihat. Itu yang membuat kemudian buat saya dia agak blunder ngomongnya. Dia agak gegabah menurut saya. Sekali lagi, gegabah ini karena dia mungkin bisa jadi Reski baik ya. Gitu, dia mencoba melakukan hal yang benar atau dia benerin sesuatu yang pernah salah di masa lalu dan benerin sekarang. Tapi menurut saya agak blunder dan bisa membuat dia jadi bermasalah kembali lain lagi nih kemudian hari. Yaitu dia mengucapkan kata-kata bahwa apapun hasilnya saya tetap akan misalnya bertanggung jawab dan lain sebagainya gitu ya.
Buat saya itu nggak perlu diucapkan seperti itu. Kata-kata yang bisa diucapkan, yang lebih bijak diucapkan adalah kita tunggu semua ya, apapun hasilnya. Nanti ketika itu memang terbukti dia adalah ternyata saya ayah biologis dari Naira, maka saya karena ketidaktahuan saya ini, saya akan melakukan hal yang benar ke depannya.